Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Zaki Subhan, Akasa Putra Al-Hafiz, Nur Mahmudi Ismail, Muhammad Rifki Muhtar, Nabila Indah Safitri, Bening Wulandari, Widya Ramadhani, dan Ririn Dwi Mulyani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan karir. Baiklah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu karir. Menurut Wayne F. Casio, mengartikan karir dalam 3 pengertian yang berbeda, yaitu karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seorang tenaga kerja selama masa dinasnya. Yang kedua, karir sebagai suatu pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Yang ketiga, karir sebagai suatu sejarah jabatan dari seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang oleh seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum, karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti punya karir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan pengembangan karir. Yang pertama, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan dan memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi. Yang kedua, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi arus mesin-mesin. Nah, yang ketiga, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin. Yang keempat, pengembangan karir bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan, sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Yang terakhir, pengembangan karir bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan karir. Yang pertama ada karir. Ini merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat oleh siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Ini berarti meliputi seluruh pekerjaan yang pernah dimiliki oleh seseorang sepanjang hidupnya. Yang kedua ada jenjang karir. Ini merupakan model posisi pekerjaan secara berurutan yang membentuk karir seseorang. Ini menjelaskan bagaimana seseorang itu dapat berkembang dan naik jabatan dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga ada tujuan karir. Ini merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian dari karirnya. Tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai benchmark sepanjang jenjang karir seseorang. Yang keempat ada perencanaan karir. Ini merupakan proses di mana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan-tujuan tersebut. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir yang telah ditetapkan. Yang kelima ada pengembangan karir. Ini terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Nah, ini dapat meliputi pelatihan, pengalaman, dan upaya-upaya pengembangan diri lainnya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan membacakan tentang tujuan dan manfaat perencanaan karir. Yang pertama, menuliskan strategi dan syarat-syarat karyawan intern atau Allegiance Strategy and Internal Staffing. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang dapat dipromosikan atau Develops Promotable Employees. Yang ketiga, memudahkan penempatan ke luar negeri atau Fasilitas International Placement. Yang keempat, membantu di dalam keanekaragaman tenaga kerja atau Assist with Workforce Diversity. Yang kelima ada mengurangi pergantian atau lower turnover. Yang keenam menyaring potensi karyawan atau taps employee potensial. Yang ketujuh ada menurunkan pertumbuhan pribadi atau futures personal growth. Yang kedelapan ada mengurangi penimbunan atau reduce hoarding. Yang kesembilan ada memuaskan kebutuhan karyawan atau satisfies employees needs. Yang kesepuluh ada membantu perencanaan tindakan secara afirmatif atau assess affirmative action plans. Baiklah, segitu saja materi yang bisa saya bacakan tentang tujuan dan manfaat perencanaan karir. Selebihnya saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 hal yang menjadi keinginan karyawan dalam perencanaan karir sebagai upaya untuk pengembangan karir, yaitu yang pertama ada persamaan karir, career equity. Karyawan menginginkan adanya kesamaan dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir. Yang kedua ada masalah pengawasan supervisory concern, di mana karyawan menginginkan di dalam pengembangan karir ada peran aktif para pengawas serta dapat memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya. Yang ketiga ada kesadaran akan adanya kesempatan, awareness of opportunity, di mana karyawan menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir. Yang keempat ada minat karyawan, employment interest, yang dimana karyawan mempunyai keinginan tingkat minta yang berbeda-beda dalam memajukan karirnya. Yang terakhir ada kepuasan karir, career satisfaction,
yang dimana tingkat kepuasan karir karyawan berbeda-beda tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan karir. Menurut Bambang Wahyudi, langkah-langkah pengembangan karir terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yaitu penilaian diri, yaitu mengevaluasi diri sendiri termasuk minat, keterampilan, nilai, dan tujuan karir. Ini membantu individu dalam memahami kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Yang kedua yaitu penetapan tujuan. Setelah penilaian diri, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan karir yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesempatan, mencari dan mengenali peluang yang ada di dalam ataupun di luar organisasi yang dapat membantu mencapai tujuan karir. Ini bisa termasuk pelatihan, proyek khusus, ataupun peluang promosi. Yang keempat yaitu implementasi melaksanakan rencana dan pengembangan karir dengan mengambil langkah konkret, seperti mengikuti pelatihan, mencari mentor, ataupun mengambil tanggung jawab baru. Yang kelima yaitu ada mengevaluasi dan penyesuaian. Secara berkala menilai kemajuan yang telah dicapai dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. Ini dapat memastikan bahwa setiap individu tetap berada di jalur yang benar dan menuju tujuan karir yang mereka sesuaikan. Yang keenam yaitu promosi dan transisi. Langkah terakhir adalah mencapai promosi atau transisi ke peran yang baru yang lebih sesuai dengan tujuan karir yang telah ditetapkan. Ini dapat berupa negosiasi dengan atasan ataupun mencari peluang di tempat lain. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya itu ada manfaat dari pengembangan karir. Yang pertama yaitu ada produktivitas kerja. Pengembangan karir dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua yaitu ada efisiensi. Pengembangan karir dapat meningkatkan efisiensi. Yang ketiga yaitu kerusakan. Pengembangan karir dapat mencegah kerusakan. Yang keempat ada kecelakaan. Pengembangan karir dapat mencegah kecelakaan. Yang kelima ada pelayanan. Pengembangan karir dapat meningkatkan pelayanan. Yang keenam yaitu moral. Pengembangan karir dapat meningkatkan moral. Yang ketujuh ada karir. Yang kedelapan konseptual. Dan yang kesembilan kepemimpinan. Pengembangan karir dapat meningkatkan kepemimpinan karyawan. Yang terakhir yaitu balas jasa. Baiklah, selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan karir individu. Yang pertama, fase awal atau fase pembentukan. Menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun-tahun awal pekerjaan. Yang kedua, fase lanjutan, di mana pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Yang ketiga, fase mempertahankan. Individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Dengan demikian, individu akan merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Yang keempat, fase pensiun. Individu telah menyelesaikan satu karir dan dia akan berpindah ke karir yang lain. Dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang inisiatif pengembangan karir di perusahaan kita. Seperti yang kita ketahui, memberi peluang karir yang baik adalah kunci untuk mempertahankan dan mengembangkan talenta terbaik. Saya ingin mendengar dari masing-masing divisi tentang ide dan rencana pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan tim kalian. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Dari sisi HR, kami ingin meluncurkan program pelatihan berbasis kompetensi dan pengembangan soft skill. Selain itu, program mentoring juga akan kami prioritaskan agar setiap karyawan bisa belajar dari para senior di perusahaan ini. Kami ingin memastikan bahwa karyawan dapat mengembangkan kemampuan mereka secara lebih mendalam dan terarah. Setuju Pak Akasa. Dari marketing, kami butuh pelatihan yang lebih fokus pada tren digital marketing seperti strategi SEO dan pengelolaan media sosial. Kami juga ingin mengadakan pelatihan tentang analisis data konsumen agar tim lebih handal dalam memahami kebutuhan pasar. Itu usulan yang sangat bagus ya, Bening. Nah, digital marketing sangat penting saat ini. Bagaimana dari divisi keuangan? Dari sisi kami, fokus kami adalah pelatihan tentang pengelolaan risiko.
audit keuangan, dan analisis investasi. Kami juga ingin memperkenalkan software akuntansi terbaru agar tim bisa lebih efisien dalam pekerjaan mereka. Dari operasional, fokus kami adalah pelatihan terkait lean management dan efisiensi produksi. Kami juga berpikir untuk melakukan cross-training dengan tim logistik agar lebih banyak anggota tim kami yang memahami alur operasional secara menyeluruh. Itu ide yang bagus Pak Subhan. Dari sisi logistik, kami butuh pelatihan tentang manajemen rantai pasok dan peningkatan keterampilan manajemen waktu. Saya juga ingin adanya pelatihan khusus untuk mengelola inventaris dan penyimpanan yang lebih efisien. Baik, cross training antara operasional dan logistik memang bisa meningkatkan sinergi. Nah, bagaimana dari tim IT? Untuk divisi kami sedang fokus pada pelatihan cyber security, apalagi dengan meningkatnya risiko keamanan data. Dan selain itu, kami juga butuh sertifikasi di beberapa platform cloud computing untuk memastikan tim ini bisa mendukung perkembangan teknologi yang perusahaan jalani saat ini. Baik Bu, dari tim R&D kami memerlukan pelatihan tentang metode penelitian terbaru dan analisis data yang mendalam. Saya juga ingin tim kami lebih terampil dalam pengembangan produk berbasis inovasi, sehingga bisa memberikan lebih banyak nilai kepada perusahaan. Baik, semua usulan sangat bagus ya, dan saya juga sangat mengapresiasi pemikiran yang matang dari tiap divisi. Bagaimana jika kita pertimbangkan juga program rotasi kerja antar divisi? Dengan begitu, karyawan bisa memiliki wawasan yang lebih luas mengenai fungsi lain di perusahaan. Baik, itu mungkin bisa menjadi ide program yang menarik, Bu. Selain membantu pengembangan karir, rotasi juga bisa menciptakan pemahaman yang lebih baik antar divisi. Ini bisa menjadi bagian dari program pengembangan kepemimpinan untuk karyawan potensial. Saya setuju. Rotasi kerja bisa memberikan perspektif baru dan memperkuat koordinasi lintas divisi. Kami juga bisa memikirkan skema insentif bagi karyawan yang berhasil menyelesaikan pelatihan dan program rotasi ini. Saya juga mendukung Bapak atau Ibu, apalagi jika insentif ini berbentuk kenaikan karir atau bonus. Ini bisa memotivasi karyawan untuk lebih semangat dalam mengikuti pelatihan dan rotasi kerja. Baiklah Pak Akasa, tolong rancang detail program pengembangan karir ini bersama kepala divisi ya. Nah, pastikan setiap pelatihan dan program yang kita jalankan tuh relevan dan sesuai dengan kebutuhan karyawan dan perusahaan. Saya ingin dalam waktu 3 bulan kita sudah bisa mulai menjalankan program ini. Baik, siap Bu. Kami akan susun rencana implementasinya dan segera koordinasikan dengan tiap divisi. Nah, terima kasih semuanya. Saya harap program ini bisa menjadi salah satu langkah terbaik dalam mengembangkan talenta di perusahaan kita. Baiklah, sebelum mengakhiri rapat ini, jangan lupakan jargon kita ya. PT Indah Geng!